balik lagi di Cings Channel. Jadi lu ngapain, Bet? Kita ngomongin apa nih, Bet? Siang-siang gini, panas. Enggak sih, enggak panas. Nggak panas ya? Tadi baru panas. Tapi hawanya panas banget, Bet. Iya sih gua. Bet, lu sakit banget, Bet. Kayaknya bibir lu pucat banget. Iya, Pecah-pecah. pecah ya. Kayak jalanan itu belum di aspal. Oh. Batuk. Batuk. Oke, jadi di siang hari ini terima kasih kalau kalian klik video ini. Berarti kalian sudah nambahin dolar hijau ke channel ini. Ngaruh tuh. Ya, dan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Ya. Teman-temanku tercinta. Jangan kayak Ebet ya, lagi sakit ya sekarang. Kasihan dia. Sebelum kita mau nonton nih, Cing. Gue mau nanya nih. Kan lo punya Vespa udah lumayan lama nih ya. Iya. Dan teman-teman mungkin yang subscriber kita yang udah lama mungkin udah paham banget tuh. Udah tau lah Vespanya El tuh penuh dengan akal-akalan. Nah, tolong dong kasih tahu gue dong, sharing ilmu lah. Gimana sih lu cara mengakali Vespa yang rusak gitu, terus yang ini kayaknya masih bisa nih diakalin, nggak harus dibawa ke bengkel, nggak harus diganti, itu gimana? Nah, bener tuh, Bet. Tolong share caranya. Jadi kali ini kita ada di konten akal-akalan anak Vespa. Itu benar. Emang apa aja sih yang bisa diakalin tuh, Cing? Gue mau tahu deh. Sebelum itu gue kasih penjelasan dulu kali ya. Oh, iya, definisi akal-akalan. Ada definisinya? Ada ya. Akal-akalan aja ada definisinya. Jadi namanya aja tuh udah akal, Bet. Jadi sesuatu hal yang kita coba dengan akal kita. Udah gitu doang. Nggak, mungkin maksudnya adalah sesuatu hal yang mungkin masih bisa selamatin, nggak harus kebawa ke bengkel gitu. Benar. Nggak harus dibawa ke bengkel dan nggak harus diganti. Iya, benar. Tapi masih bisa menggunakan alat-alat yang seadanya. Benar sekali, Bet. Yang penting fungsional. Yang penting fungsional, yang penting Vespa lu jalan. Dan semoga teman-teman nonton video ini sampai habis ya, karena banyak akal-akalan yang siapa tahu ini terjadi ketika lu touring. Benar, karena akal-akalan itu terjadi. Mungkin kalian nonton tuh kayak lucu banget nih, ini mah komedi, padahal ini sebenarnya emang iya. Enggak, maksudnya akal-akalan itu kepake kalau kalian udah di posisi genting. Iya, terdesak. Kalian lagi jalan jauh, misalnya lagi touring, terus nggak ada bengkel, Vespa kalian mati. Nah, kalau kalian nggak pinter, nggak cerdas, nggak bisa akal-akalan, ya udah begitu aja. Bener. Tapi kalau kalian nonton video ini kan pasti sama aja. Nggak, pasti ada kayak ternyata nih bisa nih diakali. Iya, benar sekali, Bet. Dengan alat-alat seadanya. Benar sekali, Bet. Atau apa aja, Cing? Yang pertama kita turun dulu ke bawah, teman-teman. Jadi, Bet, yang pertama itu yang sering banget rusak itu. Nah, bisa diakalin itu, yaitu adalah cangklong busi, Bet. Kenapa tuh cangklong? Jadi kan cangklong busi ini adalah aliran listrik, Bet, ya? Iya. Jadi setrum lu? Kan mati. Mati. Orang nggak bercanda. Nah, di sini ini aliran listrik biasanya itu panas, Bet. Nah, biasanya ginian tuh jadi ketas karena ini plastik kan. Pecah. Bisa jadi pecah karena nggak kuat ngantar panas ini nih. Nah, kadang ini tuh bisa kita akalin, teman-teman. Kalau ketika teman-teman cangklong businya tuh patah nih, aduh nggak bisa dipasang nih, Cing, aduh panik lo kan. Iya. Gimana dong? Gimana nih? Nggak ada businya. Nah, gue punya solusinya, Bet. Solusinya apa? Sebentar, lo kamera ke Abet dulu. Ya, jadi dia lagi sulap. Oke. Ini dia. Wah, pakai tutup itu. Nah, jadi teman-teman, apa itu tutupnya? nah, ini sebagai pengganti cangklong di saat lu keadaan terdesak. Gimana tuh? Siapa tahu lu touring terus nggak ada bengkel, nggak ada yang jual cangklong. Iya benar. Iya kan? Jadi nih, Bet, ini kan kita buka dulu nih. Iya. Kita sayat atau pakai gunting atau kalau pakai korek. Nanti ada tembaganya tuh. Iya, ada tembaganya. Nah, habis itu dilihat sini. Tembaganya dilihat ke sini. Nah, lu takut kan? Ya, lu takut kan ketika ngesok ini jadi copot kan? Iya. Makanya diganjel pakai ini. Itu. Nah, caranya ini tuh tinggal dibolongin dulu pakai obeng, teman-teman. Nah, bolonginnya gampang sih, tinggal bolongin gitu doang. Nah, ini udah bolong nih ya. Nah, tinggal kita masukin sini. Buat ngeganjel sih Buat itunya. ngeganjel. Nah,
Udah tuh gitu dong. Awet ya, itu begini doang nih bisa 4 tahun, 2 hari. Wah, sampai tahunan ya. Bisa nih, 4 tahun 2 hari. Tapi ya benar, gue pernah ngakalin kayak gini juga. Ini sebenarnya kepake juga sih, nggak cuma di motor Vespa, motor-motor lain juga bisa. Iya. Iya, sama si kabel businya nih, kabel koilnya tuh ini panjang, dan soalnya ini pasti bakal dipotong kan. Iya. Kabel ini nih, karet ini dipotong, terus misahin tembaganya, nah tembaganya baru dilitin sini. Yang penting nyampe sininya. Ya. Soalnya fungsinya dia tuh buat ngejagain biar si tembaganya itu nggak lepas aja. Ya, kalau misalnya ngesok lo ngajar lubang Iya. dia nggak mental-mental lah. Jadi teman-teman tuh nggak harus beli koil atau nyari ginian lagi, nggak usah. Benar sekali. Untuk sementara ya, si L emang kenapa dia bilang 4 tahun, karena selama 4 tahun motornya pakai ginian. Dia nggak beli itu, makanya bilang 4 tahun. Tapi saran gue sih ya, kalau misalnya punya duit atau pas lagi touring udah pulang gitu ya, ganti aja lah, biar safety juga lah gitu. Ya, menghindari hal-hal yang kayak mati di jalan gitu-gitu tambah repot gitu. Benar sekali. Ini buat keadaan darurat aja. Benar sekali teman-teman. Lanjut nih Ben. Itu kan tadi yang pertama gue kasih tahu tuh cangklong kan. Iya. Yang kedua apa? Ada lagi yang kedua nih. Apa nggak lu? Akal-akalan apa tuh? Satu kamu kayak Ben. Nah, selagi sih lagi mengucapkan ininya, lihat dulu ke gua. Bosen kan? Tidak kan? Nah, ini dia Ben. Yang pertama kali nih Ben. Ini adalah solasi keran. Jadi nih Ben, karena Vespa ini usianya udah lama banget Ben. Benar. Biasanya udah puluhan tahun kan. Nah biasanya tuh drat-drat di bagian mesinnya atau di bagian sektor lain, nah itu biasanya berselek Ben. Nah kalau misalnya seleknya masih belum terlalu dalam, belum terlalu aus, Iya. Caranya gimana? Nah caranya tuh gampang Bet. Lu jadi ini drat, terus tinggal di solasin aja nih Bet, diputer-puter. Kalau bahasa orang Bojong tuh namanya dipulung-pulung. Enggak, orang Bojong nggak gitu. Lama sekali. Nah ini sampai tebal-tebalnya lah. Nah karena ini bahannya tipis ya, ketika kayak gini katanya tebel nih, tapi pas diputer sebentar teman-teman ada komat. Nah jadi ini Bet, setelah kita putar-putar gini Bet, nah ini kan udah tebel nih. Sebenarnya ini nggak tebel Bet, ketika dimasukin drat itu biasanya dia akan menjadi tipis. Ya. Kita bahkan sobek. Nah udah ini baru masukin ke drat yang tadi dibilang selek. Kita ambil contoh aja drat mana ya. Nah ini kita tinggal masukin aja. Kita tinggal masukin aja, kencengin. Nah ternyata udah teman-teman udah buat ini setebel-tebelnya mungkin tuh. Iya. Misalnya, tapi nggak bisa gitu. Iya bisa sampai 50 halaman. Waduh. Tuh. Nah misalnya ada lagi Bet opsi selanjutnya. Apa tuh selain pakai itu apa tuh? Solasi keran atau disebut soran. Nah, nih pegang lu Bet. Oh ya. Semua lagi buka Bet. Jadi selagi mempersiapkan bahan selanjutnya, ini namanya baut yang dilapisi soran. Nanti keran lagi udah aja. Lanjut. Nah, ini dia Bet, selanjutnya. Ini adalah sebenarnya ini amplas. Tapi kita perumpamain ini adalah seng. Plat seng Atau plat lah. Biasanya nih anak-anak Vespa banyak menggunakan itu botol kaleng. Minuman kayak Coca-Cola ya, Pocari Sweat, terus larutan. Biasanya teman-teman udah gunting tuh menjadi lempengan kayak gini nih, setipis ini. Nah, caranya teman-teman gampang, tinggal teman-teman ini gunting aja, dia menjadi persegi panjang atau persegi pendek tergantung panjangnya si lubang dari dratnya itu. Iya benar. Nah misalnya ini, tapi di ujungnya harus teman-teman buat kayak gini nih. Oh dia harus dibikin gitu? Iya teman-teman harus dibuat gini. Tujuannya biar apa sih? Tujuannya biar ini mencengkeram. Mencengkeram si bautnya dari luar ya? Iya. Nah jadi ntar kan begini nih. Nah ntar dia kayak misalnya gini. Gitu. Ini masukin ke lubang dratnya masukin. Nah nih, nah nanti gesekan dari ini nih, ini gesekan ulir-ulir ini akan nyeplak di sini Bet. Bikin drat baru gitu. Iya, jadi di sini kayak bikin drat baru nih, ceplakan ini nih, ntar muter gini nih. Nah ini otomatis banget, ini pasti bakal kenceng banget teman-teman. Karena dia lama-lama yang tadi megar gini, karena dia kegerat, ini lama-lama ini muter nih. Nah ini sini nahan
biar sengnya itu nggak masuk ke dalam dratnya, nggak masuk ke dalam lubang dratnya. Iya benar. Jadi sini harus nahan. Nah, itu biasanya akal-akalan anak Vespa yang dratnya selek, Bet. Iya, biasanya digunakan di drat-drat kayak drat ini nih, misalnya contoh bisa juga nih. Ini bisa juga. Drat apa namanya? Blok. Ya, biasanya mahal kan bubut. Ya, atau nggak mau turun mesin, nggak mau. Tengah punya uang. Belum bisa ganti. Ya. Bisa kalah-kalahan gitu. Tapi teman-teman, ini cuman bisa dipakai sekali pakai doang, Bet. Nggak bisa kayak ini yang sampai 4 tahun 1030 hari itu. Iya, nggak bisa. Karena ini ketika udah dilepas, ini pasti ininya udah hancur, Bet. Oh iya. Ininya hancur. Karena kan emang dia platnya tipis kan. Iya. Jadi di sini tuh, Bet, masih hancur. Makanya kalau teman-teman udah bongkar, usahain nyari part lagi. Gitu. Atau mendingan ganti baru aja deh. Iya, biar bubut. Iya, bubut baru gitu, bikin baut lagi. Biarin nggak apa-apa bautnya jadi gede. Yang penting pas gitu. Daripada ganjel-ganjel gitu kan. Ini buat urgency aja sih. Ya, biasanya touring. Ya, dipakai pas touring gitu. Ajan-ajan. Dan ya kalau misalnya buat bot-bot yang nggak penting kayak bot-bot yang tutup seperti ini ya nggak apa-apa lah, masih dibubut. Tapi kalau baut yang kayak gini nih, ini kan baut blok ya. Iya penting lah itu. Baut tanam. Nah ini penting nih. Nah ini kalau bisa jangan diakal-akalin, Be. Iya. Tapi kalau urgent aja, makanya gue bilang kalau urgent, kalau emang masih bisa diganti dan kalian juga punya uang buat ngeganti, dengan diganti sekalian. Benar sekali, Be. Ada lagi nggak, Cing? Ada lagi, ini yang terakhir, Be. Oh, apa dan tuh? Kemarin tuh ada viewers kita, Cingers, itu yang nanya. Cing, gue pakai ban belakang kok mepet ya? Iya, masuk. Nah, jadi kita bakal ngasih contoh akal-akalan nih, Bet. Ya, gimana tuh? Oke, kita kesini dulu. Oh, kemana tuh? Sini belakang. Tar, set. Jadi teman-teman, ini kan ban ada soknya tuh, Bet, sebelah sana. Iya, ini. Ya, biasanya kalau lu pakai ban yang ring 10, itu biasanya bannya gede-gede banget kan? Iya, tapaknya lebar-lebar. Terus bannya juga tebal-tebal. Tebel, benar. Nah, terus biasanya tuh karena tebal-tebal itu jadinya mepet kesok. Iya. Ya. Nah, biasanya mepet kesok tuh, Bet. Nah, karena mepet kesok itu perlu banget pakai tambahan ring. Ringnya tuh ring apa? Ring misalnya ring 13 ya pakai ring 13. Misalnya bautnya 13 pakai buat 13. Nah, biasanya tuh teman-teman tinggal buka dulu tromolnya. Nggak usah dibuka juga nggak apa-apa, buka dulu tromol. Lebih enak dibuka sih, buka dulu tromolnya. Terus copotin dulu nih tromol dari peleknya. Oh, tromol peleknya. Ya, buka dulu. Nah, abis itu kan dia ada baut tanam gini kan? Oh iya, yang di tromol itu. Ya, coba baut tanam ya, Bet. Misalnya gini. Nih kita anggap ini baut tanam nih. Nah, teman-teman kasih setiap drat bautnya itu pakai ring. Oh, jadi yang dikasih ring itu si drat tromolnya. Si drat tromolnya. Nah, ini pakai ring. Tujuannya biar pelek nggak mepet. Jadi pelek ada space lah. Ada space-nya. Benar. Biasanya kalau di mobil namanya spacer. Kalau di PSP itu namanya ringker. Akal-akalan kan. Jadi tuh biasanya ringnya nih. Coba teman-teman dulu pakai satu. Pakai satu. Tapi semuanya ya harus rata nih. Ini satu. Misalnya ternyata masih mepet nih. Ya udah kasih 2. Biasanya sih rata-rata 2 atau 3 itu udah cukup. Untuk apa ya? Biar nggak mepet sok. Iya, biar nggak mepet sok tuh ya. Iya, benar sekali. Itu dulu ngerti, Pak? Ngerti kok. Jadi dipasangnya itu harus di baut tanam tromol ya? Di baut tromol. Kita muter dulu kali ya. Iya. Karena kayaknya agak bad weight. Jadi teman-teman nih biar terangan dikit nih gua kasih lihat. Pinjam lagi. Jadi misalnya tadi itu tromol udah dilepas dari pelek kan 5 gini kan biasanya itu. 5 tuh. Bautnya. Ya, baut tanamnya itu. Ya, gini. Ya. Nah, anggaplah ini tromol lah ya. lihat kan sama tuh hitam, dekil. Jadi teman-teman tinggal masukin ring ke semua masing-masing drat tanamnya. Nah, biasanya teman-teman tuh pakai 2 atau enggak 3 itu udah cukup, Be. Untuk apa ya, minimal ngegeser lah. Iya, geser pelek. Sengaja
berapa mili lah. Iya, biar nggak terlalu mepet banget gitu. Bener sekali, Be. Karena ini sebenarnya nih baik lagi nih akal-akalan lah ya. Iya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa ragu dan nanti jadi nggak kenceng nih peleknya gitu, Iya. bautnya ya mendingan ganti ban. Iya. Jadi sebelum beli ban disesuaikan dulu nih kira-kira kalau pakai ban ini di Vespa gua mepet gak? Gitu. Ya, benar. Karena kan sekarang udah banyak ban-ban yang gede-gede tuh. Iya. Dan kadang masih banyak juga pelek sok-sok juga yang gede-gede. Pokoknya udah gede-gede lah sekarang Vespa tuh. Iya. Jadi harus disesuaikan juga biar nggak mengganggu kalian juga Iya. untuk menggunakan Vespanya. Bener sekali. Ntar kalau lu gesek-gesekan terus kan tipis bannya bocor. Iya, gitu. Sayang di ban Sayang. mahal-mahal. Bener, bocornya gara-gara kena shock breaker ya, Iya. bukan karena dipakai. Ada lagi nih, Cing? Udah itu aja dulu, Cing. Mungkin buat teman-teman yang akal-akalan lainnya yang nggak kita sebutin boleh di-share. Dan juga sebenarnya ini baru part pertama akal-akalan, Ben. Wow. Pasti nanti akan ada lagi nih akal-akalan karena iya. inovasi dari otak tuh bahkan selalu maju. Iya. Berkembang. Iya, jadi akal-akalan itu muncul di saat kita kepepet, ya kan, sama miskin. itu bener, deh. bener. Iya, dan emang kalau menurut gue sih ya, walaupun sekarang udah mulai banyak part-part Vespa yang canggih-canggih lah, pokoknya yang Iya. keren-keren, Vespa udah pada hedon-hedon, tapi menurut gue akal-akalan sangat penting karena akal-akalan ini muncul ya, yang tadi gue bilang, Iya. di saat kepepet dan kalau lu nggak punya duit, Nah. kan lu kalau di kota kan enak-enak aja, pas lagi touring tiba-tiba apes-apes gitu Iya. kan, nggak ada bengkel, lu ada duit tapi nggak ada bengkel, tapi lu nggak punya akal-akalan ya bingung juga. Bingung juga, bener. Oke, jadi ada lagi ya? Nggak, udah itu aja, Bet. Oke, jadi mungkin gitu aja konten kita kali ini dan semoga bermanfaat nih buat temen-temen yang mau belajar Vespa dan mungkin udah belajar Vespa tapi nggak tahu akal-akalannya kayak gimana. Benar sekali. Iya, jadi mungkin masih banyak akal-akalan yang lainnya nanti mungkin akan kita bahas di part selanjutnya dan jangan lupa komen. Biasanya akal-akalan apa aja yang udah lu lakuin nih buat Vespa lu sendiri. Benar sekali, Bet. Iya. Akhirnya makin kenceng, Bet. Ayo, Bet. Iya, kita buru, Bet. udah. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Dan kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa di like, Jangan lupa di komen. jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat. Dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita, teman-teman. Oke, dan jangan lupa di follow di akun kita di @channel di Instagram. Dan di TikTok juga sama, namanya Cing_channel. Karena di sana banyak informasi-informasi menarik yang nggak ada di YouTube, teman-teman. Benar, jadi gue cabut. Bel cabut. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa. Hujan tiba-tiba.